Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast Lensa Kita. Pada episode kali ini kita masih berbicara tentang sekitar bulan keluarga di Sinode GKMI. Sudah hadir di studio bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut dia. Selamat datang Ayu, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan Mas Wid. Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Nah itu yang paling penting. Ya. Nah sahabat lensa kita, Ayu ini dia bagian dari kru podcast lensa kita yang biasa buat skrip dan yang biasa ngekat kalau saya lagi rekaman gini. Nah ini nanti kalau misalnya ada keliru kamu langsung cut aja ya. Oke, stop. Ya. Sahabat lensa kita, sebagaimana kita ketahui dan masih kita jalani bersama bahwa hari-hari ini, terutama kita yang tinggal di Jawa dan Bali, masih menjalani masa-masa PPKM. Yaitu kita harus ditinggal di rumah, harus mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Nah, dalam situasi seperti ini, menuntut kita itu lebih banyak dekat dengan orang-orang yang kita kasih. Kita punya banyak waktu dengan keluarga kita tentunya ya, dengan orang tua, dengan anak, saudara, dan lain sebagainya. Nah Ayu, dalam kondisi seperti ini, kira-kira responnya Ayu gimana sih? Ya, rasanya penyesuaian itu drastis ya Mas Wid, karena di awal sebelum pandemi itu rasanya ya normal itu jadi sesuatu yang biasa, tapi begitu kita merasakan adanya pandemi ini, baru kita berpikir, oh dulu enak ya, ini ternyata kondisinya seperti ini, begitu. Nah sekarang kan harus dibatasi ya, maksudnya dibatasi dalam banyak hal gitu ya, bertemu orang, kemudian kegiatan-kegiatan di luar, bahkan studi juga ya, kuliah juga sekarang online ya. Iya. Nah, secara pribadi sebagai mahasiswa, paling terasa karena dulu mungkin berpikiran waktu pertama kali masuk ke pandemi, oh belajar di rumah. Tapi semakin jalannya waktu, sudah setahun lebih, jadi biasa ya. rasanya kok Gimana? jadi di rumah terus. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, itu kan menuntut kita tetap di rumah. Tentunya bosan, ya kan? Lalu apa sih aktivitas selain aktivitas yang menjadi kewajiban kita? Artinya kan Ayu kan sebagai mahasiswa, artinya aktivitas belajar online itu kewajiban gitu kan. Iya. Nah, selain kegiatan yang merupakan tanggung jawab kita, yang kemudian bisa mengurangi kejenuhan gitu, kira-kira apa? Secara pribadi yang bisa dilakukan ya, apalagi kalau di rumah nggak dengan teman ya, nonton film mungkin, atau cuma membaca buku atau apa. Tapi yang karena di rumah bersama keluarga, hanya dengan orang tua ya, kegiatan itu kemudian dibaginya dengan orang tua, karena nggak bisa dibagi dengan teman, dibaginya dengan orang tua. Mungkin nonton TV tapi komennya, diskusinya dengan orang tua. Gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan ya. Iya. Ya, itu salah satunya itu. Ayu ini kan anak tunggal ya. Iya. Artinya nggak ada saudara, itu saudara kandung maksudnya, kakak adik. Kayak teman-teman kalian ini ada yang bersepuluh, bersebelas. Jadinya rame di rumah. Nah, dan yang kedua, Ayu itu tinggalnya dengan opa ya, opa dan oma ya. Iya. Opa dan oma, nggak bersama dengan papa dan mama. Nah, ada nggak tantangan tersendiri, Ayu, yang dirasakan apalagi ya di masa-masa pandemi seperti ini? Yang terutama ya rasa jenuhnya itu, maksud, karena ya sebagai anak tunggal yang nggak ada saudara, jumlah orang di rumah sedikit. Dan ya kurang variasi. Iya. Variasi. Tapi selain rasa jenuh itu juga rasanya apa ya?
yang terasa setiap hari itu rasanya sama begitu. Sama Jadi- seperti sebelum pandemi ya? Bukan, maksudnya Oh. sehari-hari setiap hari ganti hari itu rasanya Monoton rasanya- gitu ya? Iya, monoton. Ya udah kegiatannya Ah. itu saja, tapi juga rasanya cepat gitu, kayak sudah tahu-tahu hari Udah minggu berganti lagi. hari, berganti bulan gitu Minggu ya? lagi, iya. Iya. Nah, Ayu sebagai seorang anak tunggal, tentunya punya pengalaman tersendiri dibandingkan dengan teman-temanmu yang punya saudara banyak gitu ya. Misalnya pengalaman berantem dengan saudara itu kan Ayu nggak ada pengalaman itu, atau mungkin ada pengalaman lain gitu ya. Artinya sebagai anak tunggal apa sih yang paling membahagiakan gitu ya? Yang membahagiakan sebagai anak tunggal itu mungkin teman-teman yang punya kakak atau adik lebih tahu, tapi sebagai anak tunggal di rumah khususnya nggak ada yang dibandingkan atau jadi apa ya, Pembanding. ekspektasi Oh, ya, yang ya. menjadi ekspektasi kayak oh kakakmu dulu Begini, kamu harus seperti kakakmu iya, gitu ya. gitu. Kemungkin yang kedua, kalau punya makanan nggak dibagi-bagi ya, kan bisa nikmati sendiri ya, nggak berebut ya. Makanya gemuk. Waduh, itu lain ceritanya. Nah itu kan hal yang membahagiakan. Tentunya ada hal sebaliknya. Iya. Nah sebagai seorang anak tunggal apa yang Ayu rasakan? Tentunya ada rasa lebih kesepian ya. Mungkin karena kalau ada saudara mungkin ada yang ya mungkin perasaannya kalau diajak berantem sama saudara terus mungkin nggak enak, tapi kalau sebagai anak tunggal malah nggak ada yang bisa diajak berantem. Itu satu Maksudnya, ya. Mungkin juga ini ya, kalau mungkin saya pernah dengar itu nggak ada teman yang diajak berbagi cerita gitu ya, Iya, berbagi yang masalah gitu punya ya. sudut pandang yang sama Iya, dalam segi usia atau kayak mengerti lah perasaannya di rumah itu. Artinya kalau ada apa-apa di rumah ya memutuskan sendiri ya kan? Iya. Iya, bisa boleh dikatakan begitu kan? Artinya Iya. kita bisa mengambil keputusan sendiri, kecuali dengan kalau teman-teman yang punya saudara itu bisa berbagi pendapat, berbagi masukan. Tapi kalau sebagai anak tunggal, engkau harus memutuskan sendiri ya kan? Iya. Selain dengan orang tua artinya kan gitu Iya, ya. selain dengan orang tua. Oke. Firman Tuhan juga mengatakan berkaitan dengan relasi antara anak dan orang tua. Bagaimana kita berrelasi dengan orang tua kita, firman Tuhan juga mengatur di dalamnya. Coba kita buka dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan ya yuk. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Harus ini ya. Ini harus. Ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting, perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat pertama tadi mengatakan harus, yang kedua ini perintah yang penting, jadi sangat penting perintah ini. Lalu ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mau berbahagia? Kuncinya hormati orang tua. Betul. Pokoknya mau bahagia, mau panjang umur, firman Tuhan jelas katakan, hormati dan taati orang tuamu. Cuma itu aja sih, simple kan? Gimana Ayu menanggapi firman Tuhan ini? Ya, sebenarnya nggak hanya untuk sebagai orang percaya juga, tapi secara umum ya sebagai anak memang sudah kewajiban kita, peran kita sebagai anak untuk menghormati orang tua. Seperti yang sudah di garis bawahi tadi, sudah dijelaskan beberapa kali. Kalau ya memang itu bagian kita, itu adalah perintah Tuhan ya, memang itu yang perlu yang bisa kita lakukan untuk orang tua ya memang untuk menghormati gitu. Bukan hanya perlu loh, harus. Ya harus. Firman kata Tuhan mengatakan harus menghormati orang tua. Ini penting, perintah ini penting, dicatat ya, ini penting punya perintah ini. Apakah peran kita sebagai anak itu hanya mentaati dan menghormati orang tua? Kalau memang ada selain itu, kira-kira apa yuk? Selain peran kita sebagai anak untuk menghormati dan menaati, rasanya juga kita perlu untuk bisa menjadi sahabat dari orang tua. Wow. Karena kita mendengar
sebagai orang tua itu harus bisa menjadi sahabat anak, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan anak. Tapi kalau aku merasa juga ada perlunya sebagai anak kita bisa menjadi tempat orang tua, bisa menjadi orang yang mendengarkan orang tua. Mungkin orang tua merasa anak tidak perlu tahu masalah yang sedang dihadapi orang tua, dan itu tidak apa-apa. Cuma mungkin bagi anak yang bisa sudah mampu untuk bisa mendengarkan gitu, baik kalau ada komunikasi itu supaya terjadi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua mendengarkan apa yang dialami anak, tapi juga anak bisa menjadi tempat keluh kesahnya orang tua. Begitu. Nah, jadi menarik ya. Artinya bukan hanya sekedar taat, hormat, tapi menurut Ayu anak itu juga harus bisa menjadi sahabat bagi orang tua ya. Iya, karena sebagai anak juga kita senang kan mendengar kalau orang tua punya cerita ini atau punya kabar begini kan. Sebagai anak juga kita merasa ikut senang kalau orang tua dalam keadaan yang juga bahagia atau ada yang membuat tenang begitu. Wah, keren. Jadi jadilah sahabat bagi orang tua, orang tuamu. Oke. Lalu ini tadi kan teori, artinya teorinya begitu gitu ya, harus mentaati. Sekarang prakteknya gitu kan, supaya sahabat lensa kita juga ngerti apa sih bentuk nyatanya, realnya menghormati orang tua, taat kepada orang tua itu contohnya kayak mana? Menurut versinya Ayu. Ya, yang bisa dilakukan kita sebagai anak rasanya ya selain menuruti yang diperintahkan orang tua atau yang dikatakan orang tua itu kita menurut, kita juga bisa tidak menyia-nyiakan yang sudah diberikan orang tua, karena orang tua sudah memberi kita banyak, memberi kita waktu, memberi kita tenaga, memberi kita kepercayaan, uang, dana, kepercayaan itu juga kan menyangkut semuanya kan, waktu, menyangkut uang semuanya. itu kan kepercayaan diberikan kepada kita kita tidak boleh menyia-nyiakan uang itu. Kita sebagai anak harus tahu kalau yang orang tua lakukan buat kita tuh membuang waktunya, memberikan tenaganya itu untuk kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Jadi salah satu contoh realnya adalah bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan orang tua kepada kita. Kepercayaan itu bisa waktu, bisa uang, bisa fasilitas-fasilitas lain yang dipercayakan kepada kita, itu salah satunya harus bertanggung jawab. Iya. Oke, ada lain nggak? Mungkin bisa menjadi salah satu bentuk hormat kita juga kepada orang tua dengan kita membantu meringankan beban orang tua yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu mengurus rumah, itu sepertinya kedengarannya sepele, tapi mengurus rumah itu kan pekerjaan yang besar. Tapi jadi kalau kita bisa membantu di situ, membantu untuk mengurangi beban orang tua, satu hal yang bisa lepas dari pikiran orang tua begitu. Maksudnya bisa mengurangi pikiran orang tua. Oh, ternyata anakku, cucuku sudah tahu kewajiban gitu ya. Iya, itu bisa jadi gitu ya. Yang bisa kita lakukan gitu kan. Iya. Karena ada hal yang nggak bisa kita lakukan. Cari uang kan bukan kita yang lakukan. Nanti kalau sudah bekerja baru. Ya. Oke Ayu, kita sudah sampai di penghujung episode podcast Lensa kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di podcast Lensa kita. Gimana perasaannya Ayu? Sangat grogi. Karena kamu biasanya di sana ya? Karena tidak bisa di depan kamera, takut mengatakan hal yang salah. Iya. Kirain juga karena menjadi bagian dari tim aman. Ternyata enggak juga ya? Ternyata tidak. Ingat ya? Ternyata enggak. Teman-teman, nanti akan tiba giliran kalian loh ya. Nanti gantian saya yang di sana ya. Teman-teman yang di sini bisa rusak itu nanti. Karena saya nggak bisa apa-apa, bisanya cuma cuap-cuap aja. Ya paling tidak, terima kasih Ayu sudah hadir dan berbagi dengan kita. Satu hal yang menarik dari perbincangan ini adalah menjadi sahabat
bagi orang tua. Keren sekali. Sahabat lensa kita sudah sampai pada penghujung episode kali ini. Kita sudah berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang adalah tim dari podcast lensa kita sendiri. Nah, dari hasil perbincangan ini tadi paling tidak kita sudah dapat banyak hal. Yang pertama bahwa kalau mau hidup bahagia, panjang umur, kuncinya hanya 2. Hormati dan taati orang tua. Sudah, titik. Nggak pakai koma. Yang kedua, jadilah sahabat bagi orang tuamu. Mendengarkan keluh kesah mereka dan berbagi di dalam kehidupan ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast lensa kita yang akan tayang setiap minggunya di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify lensa kita. Dan satu lagi, tetap taati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, apalagi ya. Cuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Kurangi mobilitas. Iya. Apalagi sekarang kan banyak jalan ditutup. Iya. Jadi nggak usah kemana-mana dulu gitu ya. Juga. Dan makan makanan yang bergizi dan cukup tentunya gitu ya. Lalu olahraga supaya kita tetap kuat dan sehat. Dan satu lagi yang paling penting, tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kita tetap dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Sampai jumpa sahabat lensa kita pada episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.